Selamat pagi kepada Kak Eva dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas tentang praktikum kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Saya sudah membuat research tentang 3 hal, yaitu AI landscape, machine learning versus traditional approach, dan yang ketiga yaitu AI life cycle. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dengan presentasi saya yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farham dari Kom-A dengan NIM 212406020. Yang pertama, kita ke AI landscape. Nah, AI landscape ini ada 3, artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Machine learning ada bagian dari artificial intelligence, dan deep learning adalah bagian dari machine learning. Nah, untuk artificial intelligence itu merupakan sebuah kecerdasan di mana di dalamnya terdapat koleksi sebuah algoritma yang biasa digunakan untuk mengembangkan atau membuat suatu hal. Lanjut ke machine learning. Machine learning adalah sebuah kecerdasan di sebuah algoritma yang dimana biasa digunakan sebagai data untuk mengembangkan atau untuk membuat suatu hal. Lalu, deep learning adalah sebuah otomatisasi untuk fitur teknisi. Lanjut ke natural language processing atau NLP, merupakan sebuah pemroses bahasa natural. Nah, NLP ini menghasilkan sebuah teks atau audio yang merupakan unstructured data atau data yang tidak terstruktur. Kemudian ada optimization atau merupakan bagian dari reinforcement learning. Nah, optimization ini menghasilkan environment dan action, merupakan environmental data atau data lingkungan. Lanjut, ada data science. Nah, data science ini merupakan data analisis yang merupakan menghasilkan statistik dan visualisasi. Dia merupakan struktur data atau data yang terstruktur. Lanjut ke computer vision, menghasilkan image processing, yaitu bukti-buktinya image, video, with or out video. Video with or out audio. Merupakan unstructured data atau data yang tidak struktur. Lanjut. Machine learning versus traditional approach. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih perbedaan machine learning dan traditional approach ini, kita akan mengenal terlebih dahulu satu persatu. Pengertian machine learning terlebih dahulu ya. Nah, machine learning itu apa sih? Machine learning itu adalah pengembangan algoritma dan model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, mengandalkan pola, serta inferensi sebagai gantinya. Nah, selanjutnya kita masuk untuk pengertian traditional approach atau pendekatan tradisional. Nah, si pendekatan tradisional ini disebut juga dengan pendekatan konvensional atau conventional approach atau pendekatan klasik dengan classical approach. Nah, metodologi pendekatan klasik ini yaitu mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle yang nanti akan saya jelaskan. Nah, sistem life cycle ini proses evolusi yang diikuti oleh pelaksanaan sistem informasi dasar-dasar atau subsistem. Dan pendekatan ini mendekatan bahwa pengembangan akan berhasil bila mengikuti tahapan pada sistem life cycle. Kemudian apa sih keuntungan kalau misalnya kita mempelajari pendekatan pembelajaran mesin atau machine learning dibandingkan dengan pendekatan tradisional atau traditional approach? Nah, pembelajaran mesin ini dapat mengidentifikasi pola yang terlalu rumit untuk diamati manusia. Salah satu keuntungannya utama pembelajaran mesin atau machine learning ini dapat mengidentifikasi pola yang terlalu rumit untuk diamati manusia dengan metode peramalan tradisional dibatasi oleh jumlah data yang dapat diproses dan dianalisis oleh manusia. Nah, dengan adanya machine learning ini
membantu pekerjaan manusia gitu. Seperti yang tadi, mengidentifikasi pola yang terlalu rumit, menganalisis data yang terlalu banyak. Dengan machine learning ini, hal-hal itu dapat membantu kita. Kalau misalnya secara manual kan menganalisis data itu kayak ribet gitu kan, juga memusingkan, apalagi datanya mungkin bisa ribuan, jutaan. Nah, dengan adanya machine learning ini, penganalisis atau memproses data itu lebih gampang. Selanjutnya kita ke materi terakhir, yaitu AI Project Lifecycle atau Artificial Intelligence Project Lifecycle. Nah, ada 5 AI Project Lifecycle. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pelingkupan masalah. Yang ketiga, akuisisi data. Yang keempat, eksplorasi data. Yang kelima, pemodelan. Dan 6, evaluasi. Nah, kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini terdiri dari 3. Yang pertama, kita identifikasi dulu masalah yang jelas. Lalu kita temukan akar penyebab masalah. Apa sih akar penyebab masalah ini? Apa sih yang membuat masalah ini muncul gitu? Nah, yang kedua, identifikasi masalah mendasar yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita ulik kembali gitu, apa sih masalah mendasar yang sebenarnya? Apa sih basic masalah yang membuat hal ini terjadi? Apalah masalah yang membuat konsep ini muncul gitu. Nah, yang ketiga itu membingkai masalah dengan benar. Nah, masalah-masalah yang udah muncul tadi kita lingkup atau kita bingkai. Masalah mana yang sesuai dan masalah mana yang tidak sesuai. Lalu kita masuk ke pelingkupan masalah. Nah, setiap kali kita memulai pekerjaan apapun, masalah tertentu selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau prosesnya. Pelingkupan masalah ini adalah proses di mana kita mencari tahu masalah yang perlu kita pecahkan dengan kanvas 4W, yaitu who, siapa, what, apa, where, di mana, dan why, mengapa. Adalah alat yang berguna dalam lingkupan masalah. Nah, 4W ini sering kita gunakan dalam lingkupan masalah, biar kita tahu siapa, apa, kenapa, dan di mana masalah itu. Nah, pada dasarnya pertanyaan 4 ini yang membantu kita memahami masalah dengan cara yang lebih baik dan cara yang lebih terstruktur. Selanjutnya itu akuisisi data. Nah, akuisisi data ini terdiri dari 2 kata, yaitu data dan akuisisi. Kita ulik, yaitu data. Apa sih pengertian data itu? Nah, data mengacu pada fakta mentah, angka, informasi, atau statistik. Dan akuisisi, yaitu akuisisi mengacu pada perolehan data untuk proyek. Sehingga pengertian akuisisi data ini berarti memperoleh data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Lalu kita lanjut ke si eksplorasi data. Setelah kita mengakuisisi data, kita eksplorasi datanya. Eksplorasi data adalah langkah pertama untuk menganalisis data yang digunakan, sehingga kita dapat menvisualisasi data untuk mengungkapkan wawasan dari awal atau mengidentifikasi area atau pola yang menyelami dan menggali lebih dalam. Dengan eksplorasi data ini kita lebih tahu apa sih data-data yang kita butuhkan, lalu apa saja pola-pola yang kita butuhkan, gimana pola datanya, gimana cara kita menganalisis data ini agar lebih simpel dan lebih gampang. Nah, untuk memungkinkan pemahaman data yang lebih dalam, lebih rinci, dan yang lebih baik, visualisasi data ini diperlukan untuk dapat menyajikan data dalam bentuk tabel yang seperti umum kita ketahui, bentuk tabel, bentuk diagram, lingkaran, grafik batang, grafik baris, gerakan gelembung, serta peta kloroplet, dan lain-lain. Lalu pemodelan. Nah, model AI atau model AI. Lanjut ke pemodelan. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu model AI itu apa sih? Nah, model AI itu adalah program atau algoritma yang memanfaatkan kumpulan data yang memungkinkannya mengenali pola tertentu. Hal ini memungkinkan untuk mencapai kesimpulan atau membuat prediksi bila diberikan informasi yang cukup.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu model AI, kita lanjut ke pengertian pemodelan. Nah, pemodelan itu adalah proses di mana berbagai model berdasarkan data yang divisualisasikan dapat dibuat dan bahkan memeriksa kelebihan dan kekurangan model tersebut. Nah, dengan melakukan pemodelan ini seperti yang di akhir, kita tahu apa sih kelebihan dari model AI kita tersebut dan kekurangannya. Sehingga dengan melakukan pemodelan ini, kita bisa melakukan evaluasi. Nah, dengan evaluasi ini kita memahami kendala evaluasi API dan didasarkan pada keluaran output yang diterima dengan memasukkan data, input data ke dalam model dan membandingkan keluaran dengan jawaban yang sebenarnya. Dan dengan evaluasi ini kita mengetahui apa sih output yang seharusnya dikeluarkan dengan kekurangannya tadi. Oke. Maka dari itu, sekian dari penjelasan saya tentang 3 materi tadi, AI Landscape, selanjutnya itu Machine Learning vs Traditional Approach, dan AI Lifecycle. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, pengurangan kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.